kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita, nggak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun, pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita. Ada masalah? Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar, tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, nih bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Sedangkan kalau hati kita nggak ikhtiar, dia cuma tawakal, jalan tertutup, dia masih bilang Allah maha kuasa, ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa, nggak mungkin nggak bisa. Dirugiin orang lain, teman segala macam, kita masih oke lah. Selama ini asal kita ngumpul selalu gua yang bayarin, oke deh, nggak usah dibahas. Baru dibahas nanti pas sakit hati. Kalau belum sakit hati kan nggak dibahas kan. Tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja, semua itu balik lagi. Dari dulu ya. Nah, keluar kan? Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar nggak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman juga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Salah satunya ujian emosional kita, perasaan kita, emosional kita, perasaan kita.